Salam Patunggalan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah di pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan memakai Kidung Jemaat 244 bait yang pertama dan yang kedua. Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara serta anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah kita di Minggu Prapaskah ketiga ini. Maka marilah bersama-sama kita serahkan ibadah kita pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada hari ini hanya kita lakukan dalam nama Tuhan Allah Bapa yang kekal kasih setianya dan Allah yang menjadi pusat pertolongan dalam kehidupan kita. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu Prapaskah yang ketiga hari ini, adapun tema yang menjadi tema ibadah kita itu terambil dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari kita menyambut tema ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 5.
segala kemuliaan bagimu menebus suara anak-anak memuji Dikau terus dahulu dan sekarang Engkau terpujilah ya Raja Mahamurah pemberi anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selama masa-masa Prapaskah ini kita diajak untuk melihat, menghayati, serta turut merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus selama karya pengajarannya dan selama Yesus mempersiapkan para murid sebelum ia melakukan karyanya yang besar, yaitu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun meskipun kita sudah berulang kali mengenal, menghayati, dan bahkan merasakan karya Kristus yang begitu besar, namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih seringkali hidup menurut dengan kehendak dan keinginan kita sendiri. Maka marilah bersama-sama kita menyesali segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang memanggil kami untuk menyatakan damai dan sejahtera di dunia ini. Kami mengucap syukur karena dalam kehidupan kami, Engkau boleh menyapa kami, boleh memanggil kami, dan berkarya bagi kami yang hina ini. Tuhan, meskipun karya-Mu sudah demikian dan begitu besar, namun dalam kehidupan kami sungguh menyadari bahwa tutur kata, tingkah laku, pikiran kami masih banyak yang tidak seturut dengan kehendak dan perintah Tuhan. Maka Tuhan, kami membawa diri kami seutuhnya hari ini. Hapuskanlah kiranya segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dapat menjadi milik Tuhan yang sungguh Tuhan berkati. Dalam kerapuhan kami ya Tuhan, kami sungguh yakin bahwa Engkau adalah Allah yang akan terus menguatkan kami. Syukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak sekalian, maka telah tersedia bagi kita berita anugerah yang menjadi berita sukacita bagi kita sekalian. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 32. Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, berita anugerah dari Tuhan untuk setiap kita yang mengakui segala dosa dan kesalahannya. Maka marilah kita menyambut berita anugerah ini
Dengan kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 34. Kidung Jemaat nomor 34 bait yang pertama kita pujikan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya pembacaan kitab suci dan doa akan dilayani oleh majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai dengan 22. Tapi sebelum itu mari kita mohon terang dari Tuhan supaya dapat penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan kami saat ini juga mendoakan Bapak Pendeta yang akan mewartakan kabar kesukaan, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam kasih Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukaran-penukaran uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata-kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menghayati dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita sudah tiba di Minggu Prapaskah yang ketiga. Di dalam Minggu Prapaskah ini kembali kita diajak untuk mempersiapkan hati dan diri kita agar kita dapat lebih sungguh, terutama dalam menghayati motivasi dan kesungguhan di dalam mengikut Kristus dan mewujudkan sembah dan bakti kita kepadanya. Bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Dalam Yohanes 2, 13-22 ini diceritakan bahwa cara menyucikan yang dilakukan oleh Yesus nampak dipenuhi dengan ketegasan. Bahkan ada amarah yang dapat kita rasakan dari gambaran-gambaran serta ungkapan-ungkapan yang ada dan ditulis di dalam perikop ini. Nah, jemaat yang terkasih, kira-kira apakah yang membuat Yesus marah? Padahal pada waktu itu konteksnya orang-orang Israel sedang berkunjung ke Yerusalem. Jadi mereka hendak memperingati dan merayakan Paskah, di mana makna Paskah pada waktu itu adalah bersyukur atas karya Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dan memberi kemerdekaan. Sebuah hari raya yang diadakan untuk memperingati kebebasan, dan untuk itu dalam hari raya Paskah tersebut mereka juga menggelar acara makan bersama yang kemudian juga dikenal dengan hari raya roti tak beragi. Nah, jemaat yang terkasih, seharusnya kalau kita melihat konteks dan situasi pada waktu itu, harusnya perayaan Paskah yang ada pada waktu itu adalah sebuah perayaan yang diadakan dengan penuh sukacita. Karena mereka pun juga berkunjung dengan para rombongan-rombongan yang dibawa menuju bait Allah dengan harapan merayakan sukacita. Nah, jemaat yang terkasih, yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah bahwa bait Allah berada di bawah pemerintahan Romawi. Maka segala sesuatu terkait dengan transaksi yang ada di bait Allah, terkait pemberian pajak yang dibawa oleh jemaat ke bait Allah, semuanya diatur sesuai dengan tata cara dan bahkan mata uang yang berlaku di pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jemaat yang terkasih, ketika merayakan Paskah, orang-orang yang datang juga memberikan persembahan, merayakan Paskah dengan membawa hewan kurban dan uang untuk membayar pajak. Maka mata uang yang berlaku pun juga harus mata uang yang diakui oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Maka melihat akan adanya kebutuhan ini, kan tidak mungkin orang yang berjalan dari jauh menuju bait Allah itu membawa serta hewan kurbannya. Maka disediakanlah para penjual hewan kurban, penukar-penukar mata uang, dan para pedagang di bait Allah. Artinya kegiatan transaksi ini sebetulnya bukan menjadi kegiatan yang dilarang oleh para imam, karena para imam menyadari dan melihat kebutuhan dari orang-orang yang datang untuk melakukan ritual tahunan mereka itu. Nah, jemaat yang terkasih, namun ternyata sesuatu terjadi. Yesus melihat orang-orang yang menjadi pedagang, orang-orang yang menukar uang, mulai mencari keuntungan diri sendiri. Mereka yang berdagang menjual dengan harga yang tidak wajar dan mahal,
Mereka mencari keuntungan sehingga Yesus melihat ini tidaklah baik untuk sebuah persekutuan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, transaksi ini adalah transaksi yang berhubungan dengan persekutuan yang mereka bangun. Nah, ketika ada tindakan saling memeras, ketika ada keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam terbangunnya sebuah persekutuan. Karena sudah terjadi pergeseran tujuan, maka Yesus geram dan marah. Bait Allah tidak lagi menjadi tempat yang suci, tetapi justru menjadi tempat memeras orang yang hendak mewujudkan sembah dan bakti mereka kepada Allah. Nah, melihat kemarahan Yesus yang mengobrak-abrik para pedagang, orang-orang Yahudi yang adalah para imam dan para pemuka agama bertanya dan seolah menentang Yesus. Dan mereka mulai mempertanyakan soal tanda mengapa. Mereka mulai mempertanyakan soal mengapa Yesus berkata dan bertindak demikian. Nah, jemaat yang terkasih, seperti yang tertulis di ayat 18 di Yohanes pasal 2 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menentang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dari pertanyaan ini nampak, saudara-saudara, bahwa orang Yahudi mulai menentang Yesus. Dan Yesus pun menjawab di ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, dalam diskusi itu kemudian muncul lagi bantahan-bantahan dari orang-orang. Di sini dikatakan bahwa orang Yahudi dalam pengalamannya berkata 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat membangun dalam 3 hari. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, yang dimaksud Yesus yang sudah dapat kita pelajari bersama adalah bait Allah yang dimaksud bukanlah bait Allah dalam bentuk bangunan, tetapi bait Allah yang dibongkar 3 hari dan kemudian dapat dibangun kembali itu adalah tubuh Kristus sendiri, yang kemudian akan mati dan selama 3 hari akan bangkit dari antara orang mati. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat melihat bahwa sejatinya bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Melihat kemarahan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang Yahudi nampak merasa kesal karena mereka tidak memahami secara mendalam apa maksud Yesus dari perkataan-perkataan yang sudah diucapkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di Minggu Prapaskah ini, mari kita kembali mengingat bahwa bait Allah itu adalah kediaman Allah yang dapat terbangun dan diwujudkan melalui keberadaan diri kita. Ketika kita memiliki cinta yang tulus kepada Allah dan sesama, yang kemudian dapat membangun sebuah persekutuan yang indah, disitulah bait Allah ada, di mana Allah akan diam, tinggal, dan memberi ketentraman kepada setiap kita yang hatinya terus terarah kepada Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, dan dari perenungan kita akan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita memperhatikan 3 hal penting
untuk kita hayati dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, marilah kita meyakini bahwa diri kita inilah bait Allah. Maka mari kita menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita dari rasa ingin menang sendiri, dari ego yang tinggi, agar dalam kehidupan kita kehadiran diri kita ini dapat terus berbela rasa bagi sesama, tidak mementingkan keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus ini marilah kita gunakan sebagai momen untuk berefleksi. Apakah di dalam kehidupan kita masih terselip motivasi-motivasi yang kurang tepat dalam persekutuan, dalam keluarga kita? Apakah motivasi kita untuk mengikut Tuhan, untuk memelihara ibadah kita memang sudah benar-benar dibangun dengan motivasi agar kita senantiasa memancarkan kasih dan kebaikan Kristus dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan segala sesuatu yang kita lakukan ya hanya untuk sebuah ritus belaka begitu? Pokoknya hari Minggu ya ibadah, pokoknya ya ibadah online, yang penting aku mengumpulkan persembahan dan lain sebagainya. Mari kita kembali merenung, apakah semuanya sudah kita dasari dengan keinginan untuk terus tinggal di dalam Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara, ritus apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan sembah bakti kepada Allah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan memelihara dan hubungan kita dengan sesama, marilah kita dasari semuanya itu dengan sebuah keinginan untuk terus memelihara kehidupan dan menjaga keutuhan ciptaan Allah. Artinya bahwa Bapak Ibu dan Saudara, meski saat ini kita harus beribadah dengan situasi, cara yang berbeda, maka marilah kita melihat ini semua untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik, untuk keutuhan ciptaan, dan untuk terus terwujudnya damai dan sejahtera. Maka entah nanti kita sudah offline atau tetap online, marilah kita terus menjalani hidup kita ini dengan memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Kalaupun virus corona masih terus merebak, marilah kita terus berdoa agar Tuhan senantiasa campur tangan. Dan marilah meskipun sudah ada vaksin, bukan berarti nanti kalau sudah dapat vaksin lalu semuanya akan berjalan seperti dulu. Semuanya butuh proses. Dan semua proses yang ada itu biarlah semakin membuat kita mencintai dan menjaga keutuhan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang berkenan diam dan tinggal di hati kami. Maka Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mengevaluasi diri dan terus memperbaiki diri kami agar Engkau layak untuk tinggal dalam hati kami, agar pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami menjadi sebuah pengorbanan yang kami tanggapi dengan perjuangan hidup, yang kami tanggapi dengan cinta yang penuh untuk menjaga keutuhan kehidupan
sambil terus menanti dengan setia pemulihan dari Tuhan. Mampukan kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hiduplah selalu dalam iman-Nya, merenungkannya siang dan malam. Hiduplah selalu dalam firman-Nya, memberitakannya pada sesama. Hiduplah selalu dalam firman-Nya, melakukannya di mana saja. Hiduplah selalu di dalam kasih, dengan lakukan semua firman-Nya. Hiduplah selalu di dalam kasih, dengan membuang iri dan benci. Hiduplah selalu di dalam kasih, dengan peduli pada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh muka bumi ini dan di segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Untuk itu kita dasari dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersembahkan dengan diiring Kidung Jemaat 300 bait yang pertama. Kau bukan milikku,
Saudara-saudara, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan tumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam syafaat kami ingin membawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, jadikanlah pemberian yang berarti di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengelolanya, agar dapat mengelola dengan bijak, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berarti bagi pelebaran kerajaan-Mu dan karya Tuhan, khususnya di GKJW Jemaat Tunglur ini. Sebagai pribadi lepas pribadi, mampukanlah kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berharga dan yang mulia di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJW pada umumnya, dan secara khusus kami ingin berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunglur. Tuhan, Kau berkati kiranya pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kami ini, segala sesuatu yang masih membutuhkan penyesuaian, segala sesuatu yang masih perlu kami tata, biarlah segala sesuatunya itu selalu berkenan kepada Tuhan, selalu mendatangkan damai sejahtera dan shalom di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah di gereja-Mu ini. Mampukan Tuhan, pakailah agar setiap kami, apapun yang menjadi peran dan tanggung jawab kami, boleh terus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan, untuk menggelar karya Allah di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kehidupan kami tak lepas dari pergumulan-pergumulan, entah pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga-keluarga kami. Maka Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kepergumulan kami, baik berkaitan dengan ekonomi, baik berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan segala harapan-harapan kami dalam kehidupan kami. Kami yang mengalami kekecewaan, kami yang putus asa, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang akan terus menggendong kami, berjalan bersama dengan kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Maka Tuhan, kami yakin Engkau hadir dalam setiap pergumulan yang kami rasakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak jemaat yang saat ini harus mengalami pendidikan dan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi kesulitan, Tuhan hadirlah, tolonglah mereka. Untuk muda-mudimu Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Untuk yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan sediakan pasangan yang akan menjadi penolong yang sepadan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, juga untuk kami para orang tua yang senantiasa berjerih lelah membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kiranya Tuhan berkati, mampukan para orang tua untuk terus mengandalkan Tuhan dalam apapun yang dilakukannya. Para muda-mudi jemaat juga yang bekerja baik di kota ini maupun di tempat lain, warga-warga Marenco baik yang berada jauh maupun dekat, biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati keberadaan mereka, apapun yang menjadi karya dan tugas mereka, hadirlah sertai mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk warga lanjut usia, biarlah Tuhan selalu menguatkan Eyang Kakung, Eyang Putri kami terkasih ini. Apapun yang menjadi pengharapannya, apapun yang menjadi keinginannya, biarlah selalu Tuhan dengar. Berikanlah kekuatan dan sukacita yang penuh. Biarlah meskipun raga semakin melemah, tetapi sukacita di dalam Tuhan itulah yang akan terus membuat hidup kami menjadi semakin kuat dan semakin bermakna. Tak lupa Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah fisiknya, mereka yang dalam pemulihan, Tuhan jamah sertai mereka. Tuhan pulihkan Ibu Suli, Tuhan pulihkan Ibu Yuyun, Tuhan jamah dan pulihkan Bapak Pujiantoro.
Tuhan pulihkan jamaah Ibu Edi Mastuti dan Bapak Nowo Diharjo, dan semua orang, setiap kami yang saat ini hadir dengan segala macam sakit penyakit yang kami alami dalam kehidupan kami. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terjadi banyak bencana alam, yang saat ini masih terjadi banyak saudara-saudara kami yang menderita kekurangan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri semangat mereka untuk terus berjuang. Untuk para medis yang berada di dalam penanganan virus corona, biarlah Tuhan sertai mereka dalam karya yang mereka berikan. Berilah kekuatan, kesehatan, sehingga mereka yang berada di garda terdepan boleh senantiasa kuat oleh karena topangan dari Tuhan. Berkati pemerintah juga Tuhan, yang terus berusaha mengupayakan yang terbaik agar pandemi ini boleh segera teratasi di negara kami dan juga di belahan dunia manapun. Kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, mereka yang masih dirawat, mereka yang berduka karena kehilangan saudara-saudara kami yang meninggal karena pandemi ini, dan mereka yang masih terus berjuang, mereka yang berdampak baik dari segi sosial dan ekonomi. Biarlah Tuhan sendiri yang memulihkan. Inilah doa kami Tuhan. Doa kami ini akan kami akhiri dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Pujian doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita di penghujung ibadah kita. Maka marilah dengan sepenuh hati dalam kehidupan kita bertekad untuk bersama-sama mewujudkan kasih karunia Allah itu, mewujudkan damai sejahteranya melalui persekutuan yang kita bangun dalam diri sendiri, dalam keluarga, dan di dalam kehidupan bersama. Maka marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan yang kekal, dan Roh Kudus, sang sumber penghiburan yang sejati, ketiganya yang esa, kiranya senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, memampukan kita untuk hidup, mewartakan dan menggelar cinta kasih Kristus mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.